Cepat, Tuan Muda dan Nona. Cucu Grufista mengalami kecelakaan. Mereka harus segera dioperasi. Bu Hesti, Tuan Henry kehilangan banyak darah. Golongan darahnya sangat langka. Cadangan di rumah sakit sudah habis. Kalau nggak cukup, ambil darah gadis jalan itu. Mereka berdua kembar. Golongan darahnya pasti sama. Aku nggak peduli dengan nyawa Sinta. Asal nyawa Henry selamat, aku akan mempromosikanmu. Kalau gagal menyelamatkan Henry, rasakan akibatnya nanti. Bu Hesti, Tuan Henry berhasil diselamatkan. Tapi Nona Shinta kehilangan banyak darah. Peluang hidupnya kecil. Kalau nggak bisa ditolong, buang sejauh mungkin. Jangan biarkan aku melihatnya lagi. Baik. Saya pamit dulu. Oh, Bu. Sinta adalah putriku. Dia juga adalah cucu keluarga Kusno. Kenapa Ibu tega ambil darahnya sebanyak itu? Dia! Yang paling penting diselamatkan adalah Henry. Ini juga salahmu. Setelah punya 3 anak perempuan, baru dapat 1 anak laki-laki. Henry satu-satunya cucu laki-lakiku. Tapi Sinta juga. Jangan banyak omong. Aku pemimpin di keluarga Kusno. Semua keputusan di tanganku. Anak itu sudah kehabisan banyak darah. Meski kamu teriak-teriak di sini juga gak akan bisa mengubah apapun. Sinta. Di mana Sinta? Di mana dia? Aku tanya di mana Sinta? Maafkan aku. Semua salahku. Aku gagal melindungi Sinta. Bos, saya pesan sebotol arak. Nah, aku hanya bisa bantu sebatas ini. Cincin ini dibuat khusus oleh Nyonya untuk keempat anaknya. Asalkan kamu selamat, cepat atau lambat, cincin ini bisa membantumu bertemu lagi dengan Nyonya. Kamu harus selamat. Apa ini? Nak. Badannya panas sekali. Aku harus bawa dia ke rumah sakit. Hei Doni, dulu kamu pesan makanan laut kami untuk memasok ke grup Vista, tapi kamu sudah menunggak 3 bulan. Kapan kamu lunasi utangmu? Iya, bukannya putrimu bekerja di Grup Vista setelah lulus kuliah? Jangan-jangan kamu pakai uang kami untuk cari muka di depan Grup Vista? Hei, bisakah kalian gak bicara sekasar itu? Masalah ini gak ada hubungannya dengan Ioana. Aku sendiri yang menagih pembayaran ke Grup Vista. Kalian juga tahu, Grup Vista bukan saja gak bayar, mereka juga menghajarku. Aku nggak peduli, kamu yang pesan, kamu yang lunasi. Suamiku masih dirawat di rumah sakit. Kami butuh uang untuk bayar biaya pengobatannya. Benar, Paman. Aku juga harus biayai sekolah adikku. Kalau kamu nggak bayar, adikku bakal putus sekolah. Kumohon, beri aku waktu 3 hari lagi. Aku pasti kembalikan uang kalian. 3 hari lagi. Kalau nggak juga, aku akan jual darahku. Lalu uangnya aku berikan pada kalian, ya? Doni, gawat. Ioana dipukul orang. Ioana dipukul orang? Katanya Ioana menggantikanmu menagih uang, tapi malah menyinggung Tuan Muda Grup Vista hingga terjadi keributan besar. Apa kamu bilang? Sinta, sebenarnya kamu ada di mana? Ibu harap kamu. Bu Gita, Ada apa? Sinta, sudah ditemukan? belum. Bukan masalah itu. Tuan Henry berkelahi dengan putri penjual ikan. Apa? Siapa yang berani mengganggu putraku? Ioana! 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 Kenapa? Kenapa kamu menyakiti putriku? Si penjual ikan juga datang rupanya ya. Ayah dan anak sama-sama datang. Putriku dipukul seperti ini. Kamu pikir aku bakal mengampunimu? Tolong, lepaskan ayahku. Ioana, kita kerja di perusahaan yang sama. Cepat minta maaf pada Tuan Henry daripada masalah menjadi besar. Tadi aku kesini hanya mau menagih piutang ayah. Aku hanya lewat, lalu nggak sengaja menyandung dia. Tapi dia langsung menamparku. Dia sendiri yang melukai punggung tangannya. Nggak ada hubungannya denganku. Aku sudah minta maaf, tapi dia memaksaku berlutut. Apa alasannya? Karena
Henry adalah putraku, penerus grup Vista. Ibu, kenapa ibu ada di sini? Putraku dilukai, mana mungkin aku nggak datang. Cepat minta maaf pada putraku sekarang juga. Saya nggak salah. Putra Anda yang melukai saya duluan. Kamu nggak salah. Salahmu sendiri. Terlahir miskin dan masih berani menyinggung putraku. Itu kesalahan yang nggak termaafkan. Malam ini, kalau kamu nggak minta maaf pada putraku, jangan harap ayahmu dapat uang sepeser pun. Kamu juga nggak boleh kerja di sini. Mulai sekarang, kalian berdua juga jangan harap bisa tinggal di kota Wastu. Bu Gita, jangan lakukan ini. Bu Gita, saya mohon, Yohana gak bersalah. Henry, bukan, saya yang gak tahu diri karena telah menyinggung Anda. Semua salah saya. Saya akan berlutut dan minta maaf. Ampuni putri saya. Aku nggak punya banyak waktu bicara dengan kalian. Jangan buang-buang waktuku. Aku tanya untuk terakhir kalinya, kamu mau minta maaf nggak? Bu Gita, saya... Tahan dia, paksa dia minta maaf pada putraku. Yohana! Yohana! Bu Gita! Bu Gita! Bu Gita, saya mohon. Saya saja yang minta maaf. Saya mohon, lepaskan Yohana. Saya mohon. Kemarilah. Lihat, ada jendela kan? Asal kamu lompat dari jendela, nggak akan kupersulit putrimu lagi. Dan membayar tunggakan kami padamu. Lompat saja, cuma 3 lantai kok. Kamu nggak akan mati. Ayah, jangan lompat. Pokoknya jangan lompat, Ayah. Bu Gita, Tuan Henry, saya minta maaf. Saya minta maaf pada kalian. Kalian boleh hukum saya. Tapi saya mohon jangan mempersulit ayah saya. Ah, dasar kamu menyebalkan. Kalau kamu nggak lompat sekarang, aku akan pecat dia. Dengan alasan telah melukaiku dengan sengaja. Lalu putrimu akan mendekam di dalam penjara seumur hidup. Saya lompat. Saya lompat sekarang. Ayah, jangan ayah. Kamu ngapain? Kenapa belum lompat? Jangan diam saja, ayo lompat. Bu Gita, Tuan Henry, tolong tepati janji kalian. Setelah saya lompat, tolong kalian lepaskan Yohana. Cepat lompat. Ayah nggak apa-apa. Ayah berdiri. Ayah nggak apa-apa. Wah, ternyata tubuhmu kuat juga ya. Ternyata kamu masih hidup. Bu Gita, Tuan Henry, saya sudah lompat. Sekarang lepaskan Yohana dan juga lunasi tagihan. Lunasi tagihan. Oh, lunasi tagihan. Hei, kamu sudah merusak mobilku yang harganya 2 miliar. Masih berani minta uang. Yang harusnya ganti rugi itu adalah kalian. Kenapa Anda tega? Ini bukan salah ayah saya. Tadi Anda lah yang mendorong ayah saya. Kenapa sekarang Anda memeras kami? Jadi aku nggak boleh menindas kalian. Hidup dan mati kalian itu bukan urusanku. Dalam 3 hari, bayar kompensasi 300 juta. Kalau enggak, aku pasti akan memenjarakan ayahmu, Yohana. Jangan penjarakan ayah saya. Saya akan bekerja untuk bayar kompensasi, Tuan Henry. Ayah! Darah. Menjijikan sekali. Benar-benar keterlaluan. Usir mereka! Ibu, tunggu aku. Tuan Henry, Tuan Henry. Ayo kita pergi ke rumah sakit. Nggak perlu. Ayah baik-baik saja. Yohana, ayo kita pulang. Ada barang yang mau kuberikan padamu. Waktuku sudah nggak banyak lagi. Sekarang sudah waktunya memberitahu Yohana tentang asal-usulnya. Yohana, sekarang kamu sudah dewasa. Ada yang harus kamu ketahui. Sebenarnya kamu anak yang kutemukan dan kuangkat anak 18 tahun lalu. Saat itu, kamu ditelantarkan di atas gerobakku. Kamu kehabisan banyak darah dan hampir meninggal. Aku membawamu ke rumah sakit. Untungnya, kita memiliki golongan darah langka yang sama. Makanya kamu bisa selamat. Ayah, jangan bercanda. Mana mungkin aku bukan putri kandung ayah. Ayah menyimpan sebuah cincin di dalam kotak ini. Ada ukiran nama Sinta. Mungkin ini benda peninggalan keluargamu.
Dan ini adalah foto masa kecilmu. Selama kamu memiliki cincin dan foto ini, suatu hari kamu bisa menemukan orang tua kandungmu. Aku nggak mau, Ayah. Aku hanya punya ayah. Satu-satunya keluargaku adalah ayah. Yohana, waktu itu orang tuamu membuangmu. Pasti ada alasannya. Kamu nggak mau tanya alasannya pada orang tuamu? Selama hidup dengan ayah, hidupmu sangat menderita. Ayah nggak pernah membahagiakanmu sehari pun, malah menyeretmu dalam masalah sampai sering ditindas orang. Besok adalah ulang tahunmu. Gaun putih ini hadiah ulang tahun dari ayah. Ini adalah hadiah pertama sekaligus hadiah terakhir dari ayah. Ayah, aku nggak akan meninggalkan ayah selamanya. Pokoknya ayah selamanya adalah ayah kandungku. Ayah. Kalian bertiga sudah dewasa. Ini saatnya aku percayakan perusahaan pada kalian. Besok malam, Grup Vista akan mengadakan perayaan 20 tahun di rooftop. Pada saat itu aku akan umumkan bahwa kalian bertiga akan diangkat jadi penanggung jawab di kantor cabang. 3 tahun kemudian, siapa yang kinerjanya paling bagus, aku serahkan jabatanku padanya. Bu, aku nggak akan mengecewakan ibu. Aku juga ingin jadi pengusaha paling berprestasi sedunia seperti ibu. Kalau begitu, aku akan menghindari membuat masalah untuk keluarga. Bagus, bagus. Melihat kalian sehebat ini, aku jadi sangat senang. Ayo, bersulang untuk merayakan ini. Ayah sudah lupa. Sinta alergi alkohol. Meski Sinta belum kembali, bukankah kita sudah sepakat nggak minum arak di rumah? Sinta sudah cerdas sejak kecil. Kalau Sinta masih hidup sekarang, calon pemimpin Grup Vista pasti dia. Sinta, kamu ada di mana? Kamu telah selamatkan nyawaku. Asal aku bisa menemukanmu, aku rela memberikan nyawaku padamu. Ayah jangan masuk. Tuan Henry itu orang gila yang konyol. Memangnya dia mau kasih kita uang? Yohana, dia yang mengundangku ke sini. Lagi pula 100 juta itu nominal kecil bagi Grup Vista. Demi menjaga muka, dia pasti membayar. Tenang saja. Siapa itu? Bukankah dia Yohana? Kenapa dandanan dia hari ini cantik sekali? Kenapa? Mau menggoda pria di sini? Ayah Yohana kan penjual ikan. Memangnya dia pantas datang ke pesta semewah ini? Sial, mereka bau amis. Bukankah mereka sudah menyinggung Tuan Henry? Kenapa mereka masih berani datang? Aku yang undang mereka. Hei orang miskin. Ini, Tuan Henry. Ini hadiah kecil dari saya. Apa ini? Bau sekali. Kenapa nggak dibuang saja? Itu makanan mahal. Bahkan kami nggak tega memakannya. Kamu bilang apa? Jangan lakukan ini. Tuan Henry, bisakah Anda lunasi 100 juta sekarang? 100 juta apaan? Aku mengundangmu ke sini untuk menyuruhmu bayar kompensasi mobilku sebesar 300 juta. Dasar. Sudah aku koyak. Bahkan ini pun... sudah aku... Lihat baik-baik. Perbaikan 300 juta? Dipotong tagihanmu, kamu masih utang 200 juta. Kenapa Anda tega melakukan ini pada kami? Tuan Henry, bisakah Anda berikan saya 100 juta dulu? Uang kompensasi 300 juta untuk perbaikan mobil Anda, saya terima, pasti saya bayar. Ikan-ikan yang saya jual, semuanya hasil tangkapan para nelayan. Anak-anak mereka butuh uang untuk sekolah. Saya mohon lunasi dulu tagihan saya. Betapa baiknya hatimu. Melihat kakimu yang cacat, kapan bisa kembalikan 300 juta? Tuan Henry, saya pasti kembalikan 1 tahun. Beri saya waktu 1 tahun. Saya pasti kembalikan uang Anda. Saya rela lakukan apa saja. Aku rasa nggak perlu melakukan sejauh itu. Begini saja, malam ini kamu harus buat aku senang. Kalau aku senang, ku berikan 300 juta. Ayah, jangan dengarkan orang gila ini. Dia pasti merencanakan hal jahat lagi. Itu nggak mungkin. Semua orang melihat saat ayahmu melompat dari jendela. Kamu pikir aku berbohong ya? Boleh. Kalau begitu, Anda mau saya lakukan apa? Gampang. Kamu berlutut sekarang dan merangkak berputar di sini. Setiap satu putaran aku berikan uang 10 juta. Sebenarnya kenapa Anda ingin mempermalukan
Kenapa? Nggak boleh begitu. Kamu keberatan? Hei, kalian beruntung diminta untuk menghibur Tuan Henry. Cepat berlutut. Lagi pula kalian sudah memalukan, diminta merangkak oleh Tuan Henry, itu sebuah keberuntungan. Saya mau merangkak untuk Anda. Jangan lakukan, Ayah. Tenang saja. Merangkak 1 putaran dapat 10 juta. Kalau merangkak 10 putaran bisa 100 juta. Cuma sebentar. Tenang saja. Saya merangkak. Nah, begini baru benar. Merangkak 1 putaran dapat uang. Cepat merangkak. Kita nggak butuh uang itu. Ayah, Ayah, aku mohon. Ayah, Ayah. Tuan Henry, saya sudah selesai merangkak 10 putaran. Bolehkah berikan uangnya sekarang? Tentu boleh. Aku kasih sekarang juga. Hah? Ayo ambillah. Ambil. Tapi kamu harus menggigit uang ini seperti anjing. Bawa piring anjing, cepat. Kalau bisa masukkan uang ke dalam piring anjing, uang ini jadi milikmu. Hei, beraninya kamu pasang wajah kesal. Sudah aku beri uang, kenapa wajahmu begitu? Dasar sialan kamu. Beraninya bertingkah begitu di tempat ini. Sudah bosan hidup ya? Jangan sakiti ayahku. Saya mohon. Dasar gadis gila. Beraninya mendorong Tuan Henry. Kamu sudah bosan hidup ya? Hei, tahan dia. Cepat tahan dia. Kamu itu gila. Hah? Botol arak ini sangat indah. Jangan sakiti putriku! Hubungan ayah dan juga anak yang sangat mengharukan. Saya mohon. Saya mohon. Tolong lepaskan kami. Kamu butuh uang kan? Hei, arak ini harganya 40 juta. Aku cicipi kamu arak yang mahal. Saya mohon. Yohana alergi alkohol. Yohana punya alergi alkohol yang parah. Minum sedikit saja bisa mengancam nyawanya. Mengancam nyawanya? Aku jadi makin penasaran. Kalau begitu, aku mau coba dia mati atau enggak. Jangan. Hentikan semuanya. Hei, apa yang kamu lakukan? Memalukan keluarga Kusno di depan banyak orang, kamu merasa hal itu membanggakan? Apa seperti ini yang kuajarkan padamu? Kamu nggak apa-apa. Aku antar kamu ke rumah sakit. Sinta, setelah diolesi obat, kamu nggak akan ngerasa sakit lagi. Kak Sienna memang paling baik. Sinta ingin bersama kakak selamanya. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Saya hanya putri seorang penjual ikan. Anda putri Bugita, jadi Anda pasti salah orang. Ayah, Ayah nggak apa-apa. Ayah, sekarang kita sudah dapat uangnya. Ayo kita ke rumah sakit. Ayah, bertahanlah. Aku akan gunakan uang ini untuk mengobati ayah. Ayo kita segera pergi dari sini. Tunggu dulu. Terimalah 2 miliar ini. Anggap saja ini biaya pengobatan dan kompensasi buat kalian. Tunggu! Gak semua orang pantas terima uang dari keluarga Kusno. Kalian gak tahu tempat apa ini? Masih untung kalian boleh masuk.
Sekarang masih berani berbuat onar? Bu, ibu salah paham. Mereka hanya menagih uang, tapi Henry nggak mau bayar. Dia malah memukul mereka. Mereka nggak tahu diri datang ke sini dan cari keributan. Mereka pantas dipukul. Cepatlah pergi ke rumah sakit. Kondisi ayahmu makin parah. Wajahmu juga mulai muncul ruam. Serahkan masalah ini padaku. Tunggu dulu. Cukup, Henry. Bukan. Cincinku hilang. Cincin? Cincin apa? Cincin yang ibu berikan pada kami berempat. Itu benda kenang-kenangan Sinta. Nggak boleh sampai hilang. Pasti dia pelakunya. Dia yang mencuri cincinku. Pasti dia pencurinya. Saya mohon. Kondisi ayah saya sekarang dalam bahaya. Harus segera dibawa ke rumah sakit. Jangan-jangan kamu menjatuhkan di suatu tempat. Kak, ayo bantu cari. Nggak perlu cari. Kalian pasti pencurinya. Jangan-jangan cincinku ada pada kalian. Kami benar-benar gak mencuri cincin Anda. Saya... Diam! Diam! Geledah saja, nanti juga tahu kalian mencurinya atau enggak. Hah? Geledah mereka. Apa yang kalian lakukan? Jangan sentuh putriku! Ayah! Bu Gita, saya benar-benar gak mencuri cincinnya. Tolong lepaskan kami. Saya harus segera bawa ayah saya ke rumah sakit. Saya mohon kepada kalian. Ini juga salahmu. Nenek, tolong lepaskan ibu. Kalau mau hukum aku saja. Nenek, aku mohon. Bu Gita, saya mohon. Ibu, jangan biarkan gadis sialan ini pergi. Cincin itu adalah benda kenangan terakhir tentang adikku. Betul, Yona juga bukan karyawan yang jujur di perusahaan. Pasti dia yang mencuri cincin itu. Baiklah, aku beri kesempatan terakhir. Kembalikan cincin putraku. Aku akan lepaskan kalian. Saya benar-benar gak mencurinya. Saya gak bohong. Benar-benar nggak tahu malu ya? Lepaskan pakaiannya, lalu geledah dia. Jangan robek pakaianku. Ini hadiah ulang tahun dari ayahku. Jangan sentuh dia! Jangan sakiti Yohana! Kalau berani serang aku saja, dasar bajingan! Dasar gadis penggoda, hari ini kamu dandan cantik datang ke pesta untuk merayu pria kan? Oke, aku beri kamu kesempatan menggoda sepuasmu. Bu Gita, saya nggak menemukannya. Yohana! Bu Gita, sekarang kami boleh pergi kan? Kamu beruntung hari ini. Cepat pergi. Jangan lupa siapa dirimu. Selain itu, mulai sekarang, menjauhlah dari keluarga Kusno. Mulai sekarang saya dan ayah nggak akan muncul lagi di depan keluarga Kusno. Saya juga minta hal yang sama. Saya harap jangan menindas orang miskin seperti kami lagi. Bu, masalah hari ini memang kesalahan Henry. Yang kita lakukan sudah keterlaluan. Yohana dan ayahnya benar-benar kasihan. Terutama Yohana selalu merasa Cincin Henry adalah benda kenangannya tentang Sinta. Juga simbol kalian berempat selalu hidup rukun. Benda sepenting itu, apa salahnya bersikap berlebihan? Bukankah memang seharusnya begitu? Tapi bukan Yohana yang mencuri cincin itu, Bu. Siapa tahu jatuh di pojokan. Mending kita cari dulu aja. Oh, itu cincin. Itu cincin kan? Iya. Syukurlah. Kukira hilang. Hampir saja aku merasa bersalah pada Sinta. Apa itu? Ini cincinnya Sinta. Ini benar-benar cincinnya Sinta. Sinta masih hidup. Sinta sudah kembali. Sinta sudah kembali. Sinta berada di dekatku. Dia nggak jauh dariku. Oh, tapi aku nggak menyadarinya. Berarti Sinta menghadiri pesta hari ini. Tamu yang hadir hari ini gak hanya karyawan perusahaan kita, tapi juga tamu dari luar. Cepat cari Sinta. Segera sortir daftar hadir berdasarkan usia. Selain itu harus ada yang jaga di sini. Cincin Sinta jatuh di sini. Dia pasti datang untuk mencarinya. Harus ada yang jaga di sini. Baik. Tapi Sinta kehilangan cincinnya, sedangkan kita sudah gak ketemu dia sekian lama. Kalau dia kembali, Ibu bisa mengenalinya. Tentu saja bisa. Kalian berempat punya tanda lahir berbentuk bunga plam. Meski Sinta kehilangan cincinnya, Ibu pasti bisa mengenali Sinta. Bu, tenang saja. Kita pasti bisa menemukan Sinta. Iya. Henry, kamu terciprat darahnya orang itu?
cepat pergi periksa ke rumah sakit ya. Kalau sampai ketularan penyakit nanti nyawamu dalam bahaya. Nggak apa-apa. Dok, tolong selamatkan ayah saya. Kedua ginjal ayahmu sudah mengalami kerusakan parah. Kami bisa bantu meredakan sakitnya, juga bisa meringankan sebagian biaya pengobatan. Transplantasi ginjal butuh 2 miliar. Kalau nggak segera dioperasi, dia hanya bisa bertahan 3 bulan. 2 miliar? Dokter, bolehkah pakai ginjal saya saja? Saya bersedia kasih kedua ginjal saya buat ayah. Yohana, meski bisa pakai ginjalmu, operasi dan pemulihan tetap butuh biaya. Selain itu, ginjal kalian belum tentu cocok. Kamu harus pikirkan cara mengumpulkan uangnya. Ayah, aku benar-benar gak berguna sampai membuat ayah jadi begini. Semua salahku, semua gara-gara salahku. Maafkan aku, ayah. Ngapain kamu telepon? Donor kornea telah ditemukan? Ah, dasar. Rumah sakit ini hanya suruh kita menunggu pendonor. Rumah sakit sialan ini. Suatu saat nanti pasti kuhancurkan. Halo? Sudah kutemukan pendonornya. Penjual ikan ini masih hidup rupanya. Tuan Henry, kondisi ayah saya benar-benar sedang buruk. Saya mohon lepaskan kami. Kamu kira aku datang buat apa? Aku datang untuk menolong kalian. Begini, aku punya teman. Dia habis mengalami kecelakaan. Salah satu korneanya rusak. Dia butuh pendonor segera. Kalau kamu bersedia, dia akan membayarmu 2 miliar. Bagaimana? Apa Anda nggak bohong? Kalau nggak percaya, ayo tanda tangan kontrak. Ini adalah satu-satunya cara menyelamatkan ayahmu. Kalau enggak, ayahmu bisa mati. Aku mau donor. Jangan! Aku nggak akan. Ayah sudah sadar. Syukurlah. Silakan pergi. Meski aku harus mati hari ini, aku nggak akan biarkan kalian mengambil kornea putriku. Yohana bisa mendonorkan kornea mata untuk temanku. Itu merupakan keberuntungan kalian. Jangan gak tahu diri. Kalau kesempatan ini hilang, jangan sampai menyesal. Meski kalian memohon padaku, aku gak akan beri sepeser pun pada kalian. Aku izin pamit. Ayah, nggak apa-apa. Bukankah cuma sebelah mata? Meski cuma punya satu mata, aku bisa melihat dengan jelas kok. Yohana, dengar baik-baik. Aku nggak mau merepotkanmu. Asal kamu hidup baik-baik saja, itu sudah cukup. Kalau kamu sampai berani operasi transplantasi kornea, aku akan lompat dari atas gedung ini. Aku mengerti. Aku mengerti, Ayah. Aku janji. Jangan emosi dulu. Mari kita bicarakan baik-baik. Yohana, aku dengar katanya kedua ginjal ayahmu itu rusak ya, dan butuh uang 2 miliar untuk operasi. Bagaimana? Uangnya sudah terkumpul? Belum kan? Aku berikan jalan keluarnya. Lepaskan semua pakaian, lalu merangkaklah satu putaran di ruangan ini. Nanti aku akan berbaik hati menyuruh rekan-rekan kerja menyumbang uang sedikit untukmu. Sialan! Hei, aku sedang bicara. Beraninya kamu mengacuhkanku? Hei, Yohana. Sudah pertimbangkan tawaranku? Saya nggak bisa menyumbangkan kornea saya. Saya sudah janji pada Ayah. Baiklah. Kamu berani juga ya? Kupindahkan ke departemen lain, departemen kebersihan. Dengan gaji sebulan 6 juta, bagaimana? Kenapa Anda melakukan ini? Kenapa harus menyiksa orang seperti ini? Hei, Yohana. Perusahaan ini milik keluargaku. Di sini, aku yang berhak tentukan aturan. Kalau kamu nggak mau pindah atau menolak donor kornea mata, mending kamu berhenti sekarang juga. Saya nggak bisa. Kalau berhenti bekerja, aku nggak punya pemasukan. Nyawa ayah nanti nggak bisa tertolong. Aku mengerti. Aku pilih pindah. Kesini, kamu kurang bersih menyapunya. Sepatuku kotor, berlutut dan bersihkan. Mina, kamu sudah keterlaluan. Hei, aku keterlaluan. Ayahmu itu penjual ikan, sedangkan kamu tukang kebersihan. Kamu kira kamu putri orang kaya? Aku suruh bersihkan, dia bersihkan. Buat apa so jadi orang kaya? Kenapa? Keberatan ya?
Kalau nggak mau berhenti saja. Tapi kalau kamu berhenti, bagaimana biaya pengobatan ayahmu? Nah, begitu dong. Bersihkan lantainya yang benar. Jangan melamun sepanjang hari. Kamu ini benar-benar keras kepala. Tinggal sapu saja, sudah bersih. Kalau dibersihkan seperti ini, noda kopi nggak akan membekas. Kalau ayah lihat bekas noda kopi, nanti kita dimarahi. Sapu ruangan ibuku. Siapa yang izinkan kamu masuk ruangan kantorku? Bu Gita, saya kesini untuk membersihkan ruangan. Orang miskin sepertimu memangnya pantas membersihkan kantorku? Keluar dari ruanganku, keluar dari grup Vista. Kamu nggak pantas kerja di sini. Bu Gita, saya mohon, saya nggak boleh kehilangan pekerjaan ini. Kedua ginjal ayah saya telah rusak. Sekarang saya yang jadi tulang punggung keluarga. Saya mohon Bu Gita, tolong lepaskan saya kali ini. Jangan sentuh aku. Ginjal ayahmu rusak, apa hubungannya denganku? Ibu, aku yang suruh Yohana membersihkan ruangan ibu. Kenapa kamu suruh orang seperti dia membersihkan ruangan kantorku? Tubuhnya saja bau sekali. Bagaimana mungkin dia bisa membersihkan ruanganku? Lagi pula, nggak mengganggu pekerjaan dan menghemat pengeluaran perusahaan. Ya sudah, terserah kamu ya. Sebelum dapat kornea mata Yohana, aku nggak boleh memecatnya. Lain kali kalau masuk ruanganku, kamu harus pakai sepatu. Satu lagi, jangan berani-berani mencuri di sini. Kalau sampai tertangkap basah, terima akibatnya. Keluar! Oh iya, apa sudah dapat kabar tentang adikmu? Masih periksa daftar hadir tamu. Setelah selesai, kita pasang CCTV di area pesta. Kalau Sinta kembali, kita bisa segera tahu. Sinta, sebenarnya kamu ada di mana? Dulu ibu bersalah padamu. Jelas-jelas kamu ada di samping ibu, tapi ibu nggak menyadarinya. Kalau kamu kembali lagi, apapun yang terjadi, aku nggak akan biarkan kamu pergi lagi. Nona, ada perlu apa Anda mencari saya hari ini? Pada hari itu ibuku telah salah paham dan gak sengaja membuat gaunmu robek. Aku mewakili ibuku minta maaf padamu. Ini uang 200 juta, anggap saja ini sebagai kompensasi dari keluarga kami. Jangan, saya gak bisa terima uang ini. Aku sudah dengar kondisi ayahmu. Bukankah sekarang kamu butuh uang? Anggap saja kamu pinjam uang ini dariku. Kelak kamu bisa kembalikan pelan-pelan. Bagaimana? Baik. Kenapa kamu makan kulitnya bukan dagingnya? Saya suka makan kulit semangka. Rasanya renyah dan enak. Semangka itu harganya mahal. Jadi dagingnya saya simpan untuk ayah saya. Kakak, makanlah semangka. Sinta, kenapa kamu gak makan dagingnya? Aku suka makan kulit semangka. Rasanya renyah. Saya harus jaga ayah saya, jadi saya mohon pamit dulu. Baik, kamu aku antar ya? Gak perlu. Saya sudah cukup merepotkan Anda hari ini. Beneran gak perlu, tenang saja. Uang ini pasti saya kembalikan. Kalau saja Sinta masih hidup, mungkin dia seumuran dengan gadis itu. Nggak perlu berobat. Aku mau pulang. Aku nggak mau merepotkanmu lagi. Ayah, tenang saja. Karena kejadian di pesta sebelumnya, keluarga Kusno merasa nggak enak hati begitu mendengar kondisi ayah. Hari ini mereka menaikkan jabatanku. Bu Gita, menaikkan jabatanmu? Benarkah? Iya, benar. Lihatlah, perusahaan memberiku uang 200 juta. Syukurlah. Syukurlah. Memang benar. Meski dia tampaknya dingin, sebenarnya hatinya baik. Iya, dia orangnya baik. Hei Yohana, cepat
kamu potongkan buah untuk Bugita. Ingat ya, Bugita suka buah apel. Bugita, saya potongkan buah untuk Anda. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Aku nggak mau makan buah yang disiapkan orang sepertimu. Ibu pasti lelah. Sinta sudah potongkan buah untuk ibu. Kenapa kamu potong buahnya seperti itu? Siapa yang mengajarimu? Siapa yang mengajarimu? Bu, ada apa ini? Yohana melakukan kesalahan lagi. Enggak, keluarlah dulu. Kamu merasa nggak, Yohana mirip sekali dengan Sinta? Siapa tahu dia bukan putri kandung Doni. Nggak mungkin, Yohana dan ayahnya mirip. Mana mungkin dia bukan putri kandung Doni? Kalau dia memang Sinta, mana mungkin kita nggak kenal? Mulai sekarang, suruh Yohana yang mengantarkan buah. Nanti aku kasih bonus 3 juta. Ibu, tapi itu... Sienna, selidiki latar belakang Yohana. Jangan lewatkan petunjuk sekecil apapun. Apakah kalian sudah dengar Yohana membantu Mina mengantarkan buah ke ruangan Bugita? Dan Bugita langsung menaikkan gajinya. Sebenarnya dia pakai trik apa untuk meluluhkan hati Bugita? Yohana pasti menjelek-jelekan Mina di depan Bugita. Kalau enggak, mana mungkin Bugita menyuruh dia mengantarkan buah. Sialan, beraninya merebut pekerjaanku. Tunggu pembalasanku, Yohana. Yohana, inilah akibatnya kalau kamu menggangguku. Tunggu saja. Besok kamu pasti bakal kena masalah. Apa yang kalian lakukan? Bugita, apa yang Anda lakukan? Kenapa menangkap saya? Kamu benar-benar nggak tahu diri. Aku baik sedikit sama kamu. Kamu malah diam-diam mencuri kalungku. Kalung? Kalung apa? Selain kamu, nggak ada yang masuk ruanganku. Jadi pasti kamu yang mencuri kalungku. Bugita, ini hanya salah paham. Saya nggak mencuri kalung Anda. Saya nggak bohong. Kami tahu bahwa kedua ginjal ayahmu telah rusak. Sekarang kamu membutuhkan uang cepat. Jadi kamu mencuri kalung Bugita. Kebetulan cukup untuk biaya operasi ayah. Yohana, nyalimu besar sekali ya. Sepertinya kamu ingin masuk penjara. Tuan Henry, saya memang butuh uang cepat. Tapi saya benar-benar nggak mencuri kalung. Tolong percaya saya sekali saja. Bu, aku mengenal Yohana. Dia bukan orang yang terima uang sembarangan. Jadi mana mungkin dia mencuri kalung? Ini pasti salah paham. kita nggak pernah tahu niat hati seseorang. Dia mencuri atau enggak, kita akan tahu setelah menggeledah dia. Kita akan tahu setelah menggeledah dia. Baik. Saya nggak mencuri. Kenapa kalian nggak mempercayai saya? Saya benar-benar nggak mencuri kalung. Kenapa kalian nggak percaya? Saya nggak mencuri. Saya benar-benar nggak mencuri. Bugita, kami nggak menemukannya. Sinta, ibu juga bisa melindungimu. Kalau kamu ditindas, beritahu ibu. Ibu ada di sini. Ibu akan lakukan apa saja untuk melindungimu. Hei, bawa dompetnya ke sini. Jangan sentuh dompet saya. Di dalam dompetku ada foto masa kecilku. Aku nggak mau mereka tahu bahwa aku anak pungut. Hei, ketahuan juga. Kalung itu kamu sembunyikan di dalam dompet kan? Sialan. Tuan Henry, jangan sentuh dompet saya. Tolong jangan sentuh dompet saya. Sudah ketemu. Bugita, kalungnya sudah ditemukan. Di mana kamu menemukannya? Kalung ini ditemukan di meja kerja Yohana. Sialan, ternyata kamu pencurinya. Bugita, saya benar-benar gak mencuri. Pasti ada orang yang sengaja ingin menjebak saya. Menjebakmu? Kamu masih berani mengelak? Aku benar-benar kecewa padamu. Orang miskin tetap orang miskin. Sifatnya memang gak bisa diubah. Sifat rendahan yang sudah melekat sejak lahir tidak pantas dikasihani. Mulai sekarang, kamu dipecat. Bawa dia ke kantor polisi. Bugita,
Tolong ampuni saya. Saya nggak boleh masuk penjara. Saya nggak boleh kehilangan pekerjaan ini. Ayah saya masih butuh biaya pengobatan. Tolong ampuni saya, Bu Gita. Minta aku mengasihanimu. Kamu nggak pantas. Saya sudah bilang, bukan saya pencurinya. Pasti ada orang yang sengaja menjebak saya, Bu Gita. Saya sudah nggak punya jalan lain. Kalau Anda memecat saya dan membawa saya ke kantor polisi, terpaksa saya buktikan bahwa saya nggak bersalah dengan nyawa saya. Bu, kalau benar dia pencurinya, nggak mungkin barang curiannya dia taruh di tempat yang mudah dicari. Pasti ada kesalahpahaman. Lagi pula, kita belum punya bukti kuat. Kalau ibu menekannya sampai membahayakan nyawanya, justru akan merusak nama baik perusahaan kita. Beri dia satu kesempatan lagi. Bu, yang dibilang kakak itu benar. Kita nggak perlu perpanjang masalah ini. Kalau enggak, perusahaan kita akan jadi bahan gunjingan orang di luar sana. Mending biarkan dia bekerja di perusahaan untuk menebus kesalahannya. Baiklah. Kamu masih boleh kerja di sini, tapi mulai sekarang jangan masuk ke ruanganku lagi. Juga nggak perlu antar buah lagi ke sini. Pergi sana! Sialan, kali ini kamu beruntung. Tunggu saja pembalasanku. Kondisi ayahmu makin memburuk. Kalau dalam 3 hari nggak segera dioperasi, nyawa ayahmu sulit tertolong. Dok, apa ginjal saya nggak bisa didonorkan? Yohana, kami sudah selidiki. Ginjalmu dan ayahmu itu nggak cocok, jadi nggak bisa ditransplantasi. Aku sudah bantu kamu meringankan biaya pengobatan ayahmu, tapi paling sedikit 2 miliar. Yohana, dengarkan aku. Hentikan pengobatan saja. Mungkin ini keputusan yang terbaik untuk semuanya. Kamu pikir aku datang buat apa? Aku ingin memberimu jalan keluar. Ada temanku yang mengalami kecelakaan sampai salah satu korneanya rusak. Sekarang butuh pendonor kornea. Kalau kamu mau, dia akan bayar 2 miliar. Bagaimana? Apa itu benar? Kalau nggak percaya, ayo tanda tangan kontrak. Jangan. Meski aku mendonorkan kornea dan bisa menyelamatkan ayah, ayah pasti sedih dan mengakhiri hidupnya. Apa yang harus aku lakukan? Kemana aku harus cari uang 2 miliar? Oh iya, aku masih punya cincin. Kalau cincin itu kujual, pasti cukup buat biaya operasi ayah. Aku harus temukan cincin itu. Sinta, sebenarnya kamu ada di mana? Bu Gita, kami menemukan ada orang yang pergi ke teras gedung. Sepertinya dia sedang mencari barang. Siapa? Bu Gita, ini rekaman CCTV-nya. Silahkan dilihat. Kenapa Yohana? Seharusnya aku menyadarinya sejak awal. Cepat, antar aku ke kantor. Siapkan mobil. Aku mau menemui putriku. Kenapa kamu datang ke sini? Bu Gita, saya kehilangan barang, jadi saya cari ke sini. Gak menyangka malah mengganggu Anda. Maafkan saya. Apa kamu sedang mencari? Hei, Joanna, beraninya kamu mencuri gelangku. Aku nggak mencurinya. Barusan aku mau mengutnya di sini. Barusan aku bilang gelangku hilang. Kamu langsung muncul di sini. Kalau bukan untuk mencuri barang, ngapain kamu ke sini? Kamu kan sedang pusing cari uang untuk biaya operasi ayahmu. Kamu pasti curi gelangku untuk dijual. Lagi-lagi harapanku pupus. Aku nggak bohong. Aku benar-benar nggak mencuri. Sama sekali nggak terpikir untuk mencuri barang di sini. Mulai sekarang tanpa izin perusahaan, kamu nggak boleh ke sini. Kalau masuk tanpa izin lagi, aku patahkan kakimu. Cepat pergi dari sini. Apa Anda bilang? Dok, bagaimana kondisi ayah saya? Kondisinya kritis. Harus segera dilakukan operasi. Yohana, kalau kamu belum dapat uangnya, bagaimana kalau kamu pertimbangkan usulan Tuan Henry? Itu cuma mendonorkan kornea, tidak mempengaruhi penglihatanmu. Dengan begitu, nyawa ayahmu bisa diselamatkan. Aku mau donor. Tuan Henry, ini saya. Saya bersedia
mendonorkan kornea. Hei, bagaimana? Bagus kan? Bagus, polos dan cantik. Aku suka. Kerjamu memang cekatan. Tentu saja. Aku sudah setuju mendonorkan 1 kornea mata saya. Kalian janji bayar aku 2 miliar. Kapan kalian bayar? Hei, tenang saja. Kan sudah tanda tangan kontrak. Sekarang kamu donorkan kornea matamu dulu. Baru kemudian kami bayar. Yohana, semua sudah siap. Ayo, kita mulai operasinya. Sandi, transfer 2 miliarnya sebagai ganti kornea matanya. Kamu itu beruntung. Jangan-jangan kamu pikir aku beneran mau bayar dia ya? Hei, apa maksudmu? Aku izinkan gadis miskin itu donorkan matanya untukku. Itu sebuah kehormatan. Beraninya masih minta uang. Jangan bermimpi. Tindakanmu itu nggak adil. Hei, orang seperti kita bisa dapatkan 2 miliar dengan cepat. Ngapain ngasih uang ke gadis miskin? Sisanya serahkan padaku, kamu nggak perlu ikut campur. Sepakat ya kawan? Dasar bajingan. Nggak boleh, aku harus halangi Ioana. Ioana, Ioana. Beraninya kamu menguping. Mau beritahu siapa? Hah? Aku akan membunuhmu hari ini. Di mana hati nurani kalian? Aku dan Ioana sudah cukup menderita. Kenapa kalian masih menindas kami? Dasar pria tua bangka. Aku menerima kornea mata putrimu. Itu sebuah kehormatan buat kalian. Jangan kurang ajar ya. Ioana, jangan mendonorkan korneamu. Mereka membohongimu. Astaga, ternyata golongan darahnya RH negatif. Ioana, kalau kamu bersikeras mendonorkan korneamu, ayah akan mati sekarang juga. Dok, sepertinya aku mendengar ayah memanggilku. Itu karena kamu panik, jadinya kamu berhalusinasi. Ayo, berbaring lagi. Jangan ikuti keinginan mereka. Enggak, itu memang suara ayah. Terlalu panik bisa membuat kamu berhalusinasi. Setelah dibius, kamu nggak akan berhalusinasi lagi. Ayo, rilekskan badanmu. Ioana, Itu ayah, beneran panggil aku. Ayah, ayah. Yohana, Apa ayah terluka? Ayah nggak apa-apa. Sebenarnya kalian mau apa? Ngapain kamu keluar? Nggak mau uang 2 miliarnya? Kamu nggak mau tolong ayahmu lagi? Ioana, jangan percaya mereka. Mereka membohongimu. Mereka sama sekali nggak niat kasih uang. Cuma ingin mengambil kornea matamu secara gratis. Kenapa? Kenapa membohongi orang? Kalian sebenarnya kenapa terus mengejar orang-orang miskin kayak kami ini? Masuk sana operasi sekarang. Kalau enggak, aku injak mati ayahmu. Tuh kamu jahat banget. Masih punya hati nggak sih? Lanjutkan operasinya. Selama kamu kerja sama, aku langsung atur operasi untuk ayahmu. Ioana, Ioana jangan percaya omongan mereka. Aku nggak mau lagi. Aku nggak mau donorin kornea mataku. Aku sudah nggak percaya kalian lagi. Jujur aja cuma soal uang kan? Emang apa sih masalahnya? Tambah 2 miliar. Cepat masuk sana. Baiklah. Nih 2 miliar. Total 4 miliar. Aku mau kedua kornea matanya. Sekarang juga masuk. Jangan harap kalian bisa ambil kornea mata Ioana. Aku tambahin 5 miliar. Ini cukup kan? Cepat sana operasi. Kalaupun harus mati hari ini, kalian gak akan bisa sentuh kornea mata Ioana. Dasar orang tua bangsat.
sekarang juga aku bunuh kamu. Jangan sentuh ayahku! Jangan sentuh ayahku! Sandi, Kamu ngapain? sudahlah. Kamu ribut sama mereka juga nggak ada gunanya. Tenang aja, aku punya cara. Kamu memang bisa diandalkan. Anggap kamu lagi beruntung. Hari ini ku lepasin kamu. Ayah. Ayah. Salahku yang gak berguna. Semuanya salahku. Karena aku, Ayah. Enggak, bukan begitu. Ini bukan salahmu. Kalau mau nyalahin, salahin ayah yang gak berguna ini. Ayah yang bikin kamu susah. Ayah, enggak, ini semua salahku. Maaf. Ayah, sepertinya nggak punya banyak waktu lagi. Ayah cuma berharap kamu bisa segera temukan orang tua kandungmu. Ada yang jagain dan jadi tempat sandaranmu. Baru ayah bisa pergi dengan tenang. Ibu, katanya ada kabar soal Sinta. Itu benar? Beneran? Sinta sudah diketemukan? Enggak, ternyata cuma harapan palsu. Ada apa? Yohana sialan itu mencuri gelangnya Mina di rooftop, ngambil buat dijual biar dapat uang. Yohana bukan orang kayak gitu. Sudahlah, kita sudah kasih banyak kesempatan buat Yohana. Besok gajinya dibayar, suruh dia pergi. Oh iya, Henry mana? Tadi dia keluar. Apa? Kecelakaan mobil? Kondisi tubuhnya dari awal memang sudah buruk. Hari ini malah terluka. Jujur aja, aku juga nggak bisa jamin dia bisa bertahan sampai bulan ini. Dokter Fanny, gawat! Tuan Henry kecelakaan mobil. Pendarahannya sangat parah. Sekarang harus segera transfusi. Tapi golongan darahnya langka. Di rumah sakit sama sekali nggak ada stok. Kalau mau minta dari luar juga sudah terlambat. Kalau sampai Tuan Henry kenapa-napa di rumah sakit kita semua bisa tamat. Gimana ini? Apa katamu? Golongan darah langka RH negatif. Ikut aku. Selama bisa selamatkan Tuan Henry, biaya operasi ayahmu mungkin masih ada jalan keluarnya. Dok, gimana kondisi anakku? Tuan Henry sekarang kehilangan banyak darah. Saat ini hanya bisa bertahan berkat darah dari Yohana. Tapi ini masih jauh dari cukup. Dan Yohana juga sudah melewati batas aman donor darah. Kalau terus diambil bisa membahayakan nyawanya. Kalau terus Ambil semua darah Yohana sampai nggak tersisa setetes pun. Terserah pakai cara apa. Yang penting harus selamatkan Henry. Ibu, apa ini nggak terlalu keterlaluan? Ibu lupa sama Sinta. Dulu nenek bilang ambil darahnya sampai habis lalu dibuang gitu aja. Makanya sekarang jadi kayak gini. Ibu mau ulangi kesalahan yang sama. Kalian berdua diam. Gadis itu cuma anak dari keluarga nelayan. Mana bisa dibandingkan sama Henry? Kalau darahnya bisa selamatkan Henry, itu justru keberuntungannya. Sudahlah, kalau perlu, nanti aku kasih uang lebih banyak ke Doni. Beres kan? Ngapain bengong? Kalau terjadi sesuatu pada anakku, kalian semua bakal ikut bertanggung jawab. Cepat ambil darahnya! Bu, jangan lakukan itu. Cepat ambil darahnya! Bu Gita, aku nggak bisa. Kalau nggak bisa, keluar sana. Aku yang akan ambil. Dokter Aldra, terima kasih banyak. Dokter Aldra, kalau terus diambil, Yohana bisa dalam bahaya. Utamakan Tuan Muda. Kalau kamu nggak mau, keluar. Perawat, ini mau dibawa kemana? Membawa Anda ke ruang operasi. Tapi aku nggak punya uang. Anda nggak perlu bayar. Putri Anda menukarnya dengan nyawanya sendiri. Yohana di mana? Di mana putriku? Pak Henry, karena kecelakaan mobil, kehilangan banyak darah. Harus segera transfusi. Kebetulan Yohana punya golongan darah langka yang sama dengannya. Dia yang mendonorkan darahnya dan menyelamatkan Pak Henry. Makanya kami bisa melakukan operasi gratis untuk Anda. Enggak. Yohana! Pak Doni, Anda nggak bisa begini. Aku mau cari putriku. Minggir! Yohana! Bu Gita, Tuan Muda sudah keluar dari kondisi kritis. Tapi kondisi Nona Yohana enggak terlalu baik. Kalau dia mati langsung urus saja. Gimana kalau bawa virus dan menularkannya ke Henry? Yohana!
Dasar kalian! Kenapa bisa sekejam ini? Hari ini aku akan lawan kalian habis-habisan. Kembalikan putriku. Kembalikan dia padaku. Kalian ini beneran lebih rendah dari binatang. Yohana, semua salah ayah. Maaf. Ayah yang sudah bikin kamu jadi begini. Yohana. Aku turut berduka soal putrimu. Sebagai kompensasi, semua biaya perawatan di rumah sakit akan kami tanggung. Kami juga akan kasih kamu 2 miliar. Putriku sudah mati. Apa gunanya lagi aku hidup? Uang sebanyak apapun gak ada gunanya. Aku mau nyawamu. Beneran orang gila yang gak bisa diajak kompromi. Sama kayak anak perempuannya yang sekarat itu bikin muak. Bawa orang ini dan juga putrinya keluar dari sini. Kamu juga punya anak kan? Syukurlah, Henry sudah sadar. Henry hidup lagi. Nah, lukamu sangat parah. Beberapa hari ini kamu istirahat dengan baik ya. Jangan coba-coba kabur lagi. Kamu juga harus lebih hati-hati. Golongan darahmu langka. Kali ini bisa selamat. Beneran keberuntungan. Siapa yang donorin darahnya buatku? Fokus sembuh saja. Jangan pikirin yang gak penting. Kalau waktu itu kita punya darah, Sinta gak akan hilang. Dia sekarang di mana? Hidupnya gimana? Kita nggak tahu. Bu, aku punya cara buat nemuin Sinta. Hari itu tamu di acara terlalu banyak, gak mungkin diperiksa satu persatu. Lebih baik kita adakan tes kesehatan gratis untuk karyawan perusahaan dulu. Sekalian kita cocokkan DNA mereka dengan keluarga kita. Kalau masih gak ketemu juga, kita masukkan juga semua tamu yang datang hari itu. Kita adakan tes gratis juga, kita cek satu persatu. Pasti bisa nemuin Sinta. Oh, baik. Seperti itu saja. Dokter Aldra, soal pemeriksaan kuserahkan pada kalian. Baik, Bu Gita. Saya nggak akan mengecewakan harapan Anda. Oh ya, biaya pengobatan Doni aku yang tanggung. Kalian tinggal fokus menyembuhkan dia saja. Aku nggak mau punya urusan uang dengan orang rendahan sepertinya. Baik, Bu Gita. Sinta, tunggu sebentar lagi. Ibu pasti segera menemukanmu. Kita sekeluarga akan segera berkumpul lagi. Ayah, maaf. Semua salahku sampai ayah harus transfusi. Aku bahkan gak punya uang untuk beli suplemen. Bu Gita, sudah bantu menalangi biaya transplantasi ginjal untuk Anda. Operasinya akan saya tangani langsung. Beberapa hari lagi, operasi bisa dijadwalkan. Operasi ini nggak jadi aku lakukan. Siapa tahu keluarga Kusno itu punya rencana lain. Bu Gita, hanya nggak mau terkait dengan orang miskin seperti kalian. Makanya dia bantu biaya rumah sakit. Anggap saja balas budi. Kamu harus bersyukur. Iya, ayah. Tolong jalani saja operasinya. Kalau ayah juga tumbang, aku harus gimana? Ya, lagi pula darahku sudah diberikan pada Henry. Kalau ayah nggak jadi operasi, itu semua jadi sia-sia. Baik, ayah mengerti. Ikuti kamu saja. Astaga, itu... Paman Aldra, bukannya belum lama ini perusahaan kita baru selesai pemeriksaan kesehatan, kenapa diperiksa lagi? Untuk kali ini, itu berbeda. Bu Gita ingin lewat pemeriksaan ini menemukan putri kandungnya yang hilang 18 tahun lalu. Hah? Maksudnya Nona Sinta? Sudah ada kabar tentang Nona Sinta? Ada sedikit petunjuk. Sepertinya ada hubungannya dengan Yohana. Apa? Bukan, Yohana itu kan orang rendahan. Mana mungkin itu Nona Sinta? Jangan-jangan Paman Aldra salah. Aku juga belum bisa pastikan. Tunggu hasil pemeriksaan Yohana keluar. Nanti semuanya akan jelas. Paman Aldra, Paman belum periksa kan? Dengarkan saya dulu. Jangan takut. Kami datang untuk berterima kasih. Benar, anak baik. Mulai sekarang kalau ada yang ganggu kamu, datang saja padaku. Aku akan melindungimu. Kamu naik jabatan.
Mulai sekarang, kantorku kamu yang urus. Gajimu juga naik jadi 20 juta. Tapi Bu Gita, Kamu itu penyelamat nyawa Henry. Itu sudah seharusnya kami lakukan. Oh ya, malam ini datang ke rumah untuk makan ya. Henry dulu sempat menyakitimu. Aku akan suruh dia minta maaf baik-baik padamu. Kalau gitu sepakat ya. Sampai jumpa nanti malam. Dasar gadis rendahan itu, tunggu saja kamu. Aku pasti akan menghancurkanmu. Mina, ada apa? Tuan muda, Yona lagi-lagi menindasku. Dia maksa aku malam ini datang ke rumah Anda untuk minta maaf ke dia. Apa? Berani-beraninya dia melawanku. Tunggu saja, begitu keluar dari rumah sakit, ku beri dia pelajaran. Yohana, duduk dulu ya. Aku ke dapur dulu untuk siapin makan malam. cincinku kok ada di sini? Apa Bu Gita yang bantu ambilkan? Hei, ngapain kamu? Beraninya menyentuh barang keluarga Kusno. Bukan, aku nggak mencuri. Bu Gita sendiri yang mengundangmu ke sini, tapi kamu malah mencuri barang. Pantaskah kamu jadi manusia? Apa kamu masih punya hati? Bukan, aku nggak mencuri. Ini beneran cincinku. Sudah ketangkep basah, masih aja ngeyel. Hei, serahkan cincin itu. Tadi kamu bilang apa? Katamu ini cincinmu? Henry, apa yang kamu lakuin? Lepasin tangan Yohana sekarang. Bukan, Yohana. Sudahlah, apapun yang terjadi, Yohana sudah menyelamatkanmu. Jadi kamu nggak boleh lagi nyakitin dia. Wah, kamu donorin darahmu buat tuan muda. Bisa dekat sama tuan muda, itu adalah keberuntunganmu. Hei, diam kamu. Bukankah maksudmu Yohana juga punya golongan darah RH negatif? Benar, dan kemarin dia hampir kehilangan nyawanya demi nyelamatin kamu. Tunggu, buka. Golongan darah Yohana juga RH negatif. Dan dia juga punya cincin itu. Jangan-jangan Yohana, dia juga punya cincin itu. Jangan-jangan Yohana... Henry, ibu paham maksudmu. Awalnya ibu juga berpikir begitu. Jadi, ibu sudah tanya ke dokter Aldra. Yohana dan Doni, keduanya sama-sama golongan darah RH negatif. Itu artinya mereka benar-benar ayah dan anak kandung. Yohana, keluarga Kusno sudah sangat baik padamu. Kami yang bayar biaya pengobatan ayahmu dan menaikkan gajimu. Bahkan mengundangmu sebagai tamu malah berani mencuri. Serahkan, itu bukan barang yang boleh kamu sentuh. Kamu nggak punya hak. Ini cincinku, Bu Gita. Aku nggak akan pernah memberikannya. Serahkan! Orang bilang kebiasaan buruk itu susah hilang, dasar rendahan. Orang sepertimu nggak layak dikasihani. Itu cincinku. Aku nggak mau dengar alasanmu. Patahkan saja jari gadis itu, biar nggak bisa mencuri lagi. Tunggu. Ibu, Yohana yang nyelamatin nyawa Henry. Terus kenapa? Ini cuma transaksi. Kita juga sudah bayar biaya rumah sakit ayahnya. Dulu Anda bilang itu karena rasa bersalah, makanya mau tanggung biaya pengobatan ayahku. Kamu juga. Kamu pikir kamu siapa sampai aku harus merasa bersalah? Pada putri nelayan sepertimu, aku harus merasa bersalah. Aku cuma karena golongan darahmu RH negatif. Aku pakai kamu sebagai bank darah gratis saja. Jadi ini yang disebut keluarga konglomerat, bisa-bisanya menginjak-injak nyawa orang. Patahkan saja tangannya. Patahkan! Bu, Sinta akan segera pulang. Jangan sampai ada darah di sini. Sinta paling takut darah. Baiklah, jari tangannya nggak usah dipatahkan. Usir saja dia. Mana mungkin membiarkan pencuri di rumah ini. Usir dia. Bu Gita, hasil pemeriksaan yang sudah keluar. Nona Sinta sudah ditemukan. Dokter Aldra, cepat tunjukkan padaku siapa sebenarnya putriku.
Nona Mina dan Anda memiliki tingkat kecocokan lebih dari 99%. Dia adalah putri kandung Anda yang hilang 18 tahun yang lalu. Bu Gita, selamat. Aku akhirnya menemukanmu. Nona Mina, hasil tesnya sudah keluar. Maafkan ibu, putri kandung ibu di depan mata tapi ibu nggak sadar. Tadi siang ibu bahkan marah besar sama kamu. Ibu benar-benar minta maaf. Jangan begitu, Ibu. Gak apa-apa, bisa kembali ke sisi Ibu lagi. Aku sudah sangat bersyukur. Iya. Kalau Mina itu adalah adikku, berarti cincin yang jatuh di rooftop waktu itu semuanya nyambung. Itu cincinmu. Lalu kenapa kamu nggak langsung cari? Waktu itu pestanya kacau banget sampai pusing sendiri. Aku pikir cincin itu jatuh di tempat lain. Gak kepikiran sama sekali kalau ada di rooftop. Makanya beberapa hari ini aku gak bisa makan dan tidur. Anak baik, semua sudah berlalu. Kedepannya kamu mau apapun ibu bakal kasih. Gak perlu, Ibu. Kalau menurutku, semua ini gara-gara Yohana. Mending kita pecat dia saja. Baik. Bu, dimanapun Yohana sudah nyelamatin Henry. Kalau kita pecat dia sekarang, orang-orang di luar sana bakal omongin kita. Iya, gak usah buru-buru pecat dia. Tunggu kondisiku pulih, setelah itu urus dia juga gak terlambat. Lagian kalau butuh darah, kita masih perlu dia. Kalau Yohana dipecat, aku harus cari lagi kornea buat Sandi. Lebih baik biarkan dia dulu. Ibu, aku tadi cuma ngomong asal aja. Ibu, perkataan kakak juga benar. Kita harus pikirkan kepentingan besar. Baik, anak baik. Ibu janji setelah beberapa waktu akan memecatnya. Gak bisa, Yohana harus disingkirkan. Kalau dibiarkan bakal jadi masalah besar. Kornea mataku, kamu mau kemana? Mau kuantar? Dua mata nggak bisa lihat jalan dengan jelas. Udah nggak berguna gitu, mending satu disumbang buat aku aja. Kesempatan di depan mata nggak bisa dimanfaatin. Kamu sudah bangun? Tadi malam benar-benar bikin kaget. Dokter, kemarin sebenarnya apa yang terjadi? Kamu malnutrisi, juga habis diambil darah. Tadi malam kamu demam tinggi dan pingsan di depan rumah sakit. Kalau terlambat sedikit bisa bahaya banget, aku serius. Nggak apa-apa. Gimana keadaan ayahku? Tenang aja, operasi ayahmu berjalan lancar. Tapi untuk mencegah infeksi pasca operasi, antibiotik masih harus dilanjutkan ya. Oh iya, soal biaya rumah sakit, semua ditanggung keluarga Kusno. Kamu nggak perlu khawatir. Tapi ayahmu juga mengalami malnutrisi, jadi harus jaga makan dan istirahat biar cepat pulih ya. Soal ini, kamu yang harus lebih banyak bantu perhatikan. Baik. Kemarin kayaknya aku belum terima gaji. Hai, kamu baru juga bangun, bukannya istirahat mau kemana lagi? Aku harus ke kantor, gajiku belum dibayar. Nggak boleh, Yohana. Tunggu sebentar, kamu harus istirahat dulu. Yohana! Hei Yohana. Tempatmu bukan di sini. Mulai hari ini, kamu pindah ke gudang. Ini posisi yang Bu Gita tetapkan untukku. Atas dasar apa mindahin aku? Atas dasar apa? Tentu saja karena dia itu putri keempat keluarga Kusno. Sinta, kenapa adikku sendiri yang mindahin kamu ke gudang gak terima? Gak terima ya keluar saja. Kamu kemarin gak terima gaji kan? Itulahmu. Kalau mau digaji, pindah ke gudang dengan tenang. Atau langsung keluar. Kalau enggak jangan harap dapat sepeser pun. Aku mengerti, aku pindah. Iya Bu, bagus. Kalau punya penyakit cepat menjauh. Jangan sampai nular ke orang lain. Udah demam kayak gini, cepat ke rumah sakit. Gak bisa, kerjaanku belum selesai. Sekarang masih mikirin itu, cepat pergi ke rumah sakit. Ibu ini harus semprot alkohol buat sterilisasi. Selama Yohana masih di perusahaan ini, jangan harap kita bisa hidup tenang. Ibu, mending 2 hari lagi pecat saja dia. Nah, dulu kamu bukannya alergi alkohol. Sekarang udah gak alergi lagi. Mungkin karena sudah besar, makin sering ikut jamuan. Pelan-pelan, jadi terbiasa. Aduh anakku, selama ini kamu pasti sudah banyak menderita. Ibu sedih sekali.
Oh, Dokter, saya mau tanya sesuatu. Orang yang waktu kecil alergi alkohol, apa bisa sembuh sendiri saat dewasa? Nggak bisa. Alergi alkohol terjadi karena tubuh kekurangan enzim aldehida dehidrogenase yang memecah zat itu. Bukan karena tumbuh dewasa lalu bisa sembuh total. Paling cuma gejalanya sedikit berkurang. Ini adalah bawaan lahir, jadi nggak mungkin sembuh sepenuhnya. Jadi kalau begitu, boleh minum alkohol? Sama sekali nggak boleh. Orang seperti ini meski cuma seteguk kecil bisa langsung masuk rumah sakit. Mina, apa benar dia adikku? Ini, minum obatnya sesuai dengan resep ini. Oh iya, Yohana juga alergi alkohol. Waktu mensterilkannya, dosisnya harus dikontrol. Kalau enggak, dia langsung ruam-ruam nanti. Jadi, ternyata Yohana benar-benar alergi alkohol. Bu, lihat, di bahuku ada bunga plum. lihat ibu juga punya. Ini adalah tanda lahir yang ibu wariskan pada kalian berempat. Selama ada tanda lahir ini, kalian berempat selamanya gak akan terpisahkan. Nona? Nona, kenapa Anda berdiri di luar? Cepat masuk. Pak, ini obat untuk Yohana. Tolong pastikan dia minum tepat waktu. Baik. Aku masih ada urusan di kantor. Aku pergi dulu. Kalian berdua istirahat yang baik. Baik, terima kasih. Mina, selamat datang kembali. Keluarga kita akhirnya lengkap lagi. Kalung ini sedikit tanda perhatian dari kakak. Terima kasih telah menyelamatkan kakak. Kak, ini cantik banget. Ibu memberimu cincin. Cincin ini memang milikmu sejak awal. Ini warisan keluarga Kusno. Sekarang akhirnya kembali ke pemiliknya. Bu, beneran. Terima kasih banyak ya. Ini gaun yang sudah kusiapkan untukmu. Ayo kita coba di kamar. Gimana? Gaunnya pas? Kak, gaunnya bagus banget. Kak, kamu kenapa? Enggak. Cuma teringat wajahmu waktu kecil. Ini rambut ibu dan adik. Segera pergi ke rumah sakit yang benar-benar bisa dipercaya. Tes DNA sekali lagi. Masalah ini harus dijalankan diam-diam. Semua prosesnya kamu awasi sendiri. Jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Biaya pengobatan Doni totalnya 10 miliar, tapi di laporan ditulis 200 miliar. Apa nggak keterlaluan? Kalau sampai keluarga Kusno curiga, kita bakal celaka. 10 miliar dari 190 miliar itu buat Paman Aldra. Sisanya buatku. Saat ini, kartu kreditku semuanya limit. Pas buat nutup utang ini. Soal biaya pengobatan Doni, Paman tinggal mainkan angka di pembukuan saja. Kalau nanti ketahuan, kita bilang saja ayah dan anak itu memanfaatkan keluarga Kusno seperti sapi perah. Beres kan? Baiklah, tapi kamu harus hati-hati. Kalau keluarga Kusno curiga dan tes DNA ulang, bakal gawat. Hei, diulang emangnya kenapa? Bukannya ada paman yang dukung aku. Apa yang perlu ditakutkan? Dokter Aldra, Henry datang buat kontrol luka akibat kecelakaan. Ibu, Nak, kenapa kamu di sini? Ibu, si Yona itu pasti diam-diam lagi merencanakan sesuatu. Waktu keluarga Kusno bilang mau tanggung biaya pengobatan Doni, aku sudah merasa bakal ada masalah. Ibu lihat ini, benar kan dugaanku? 200 miliar? Aku kecelakaan saja cuma habis puluhan miliar. Masa Doni sampai 200 miliar? Iya, padahal kita niat baik mau bantu mereka. Kita malah dijadikan sapi perah. Untung saja ketahuan sekarang. Ini gila banget. Sekarang juga aku cari mereka. Ayahmu pulih dengan sangat baik. Istirahat lagi seminggu dan lanjut pakai antibiotik sesuai jadwal. Nanti bisa pulang dengan lancar. Mulai sekarang keluarga Kusno akan menghentikan segala bantuan untuk Doni. Bu Gita, kenapa bisa seperti itu?
Dulu saat darahku dipakai menyelamatkan Tuan Muda, keluarga Kusno sendiri yang berjanji akan menanggung semua biaya pengobatan ayahku. Hei, kamu gak paham omongan orang ya? Keluarga Kusno memang pernah berjanji menanggung biaya berobat ayahmu. Tapi baru 3 hari 200 miliar. Kamu kira keluarga Kusno gampang dibodohi? Orang seperti kalian gak pantas menerima belas kasihan dan bantuan keluarga Kusno. Gak mungkin. Ayahku dari dulu gak pernah pakai obat semahal itu. Bu Gita, pasti ada salah paham di sini. Pasti ada yang keliru dalam hal ini. Aneh sekali. Aku dokter penanggung jawab Doni. Setiap hari aku cuma memberinya antibiotik biasa, tapi di tagihan ini malah muncul obat mahal bernilai miliaran. Lagi pula obat-obat itu untuk kondisinya nggak ada gunanya sama sekali. Memang nggak perlu pakai. Obat semahal itu pasti Yohana minta ke perawat untuk diresepkan berlebihan. Dia berniat diam-diam menjualnya ke orang lain. Dengan begitu dia dapat untung. Ah, itu benar. Aku bisa jadi saksi. Aku sudah lihat berkali-kali Yohana diam-diam bawa obat keluar. Gak mungkin. Ini semua fitnah. Sudah cukup. Saksi dan barang bukti sudah ada. Masih mau ngeles? Mencuri gelang, mencuri kalung, mencuri cincin. Sekarang bahkan berani mencuri obat rumah sakit. Kamu memang pencuri yang gak bisa diselamatkan. Mulai sekarang, keluarga Kusno akan memutus semua bantuan untuk Doni. Bu Gita, saya mohon, ayah saya baru selesai operasi, masa kritis belum lewat. Kalau nggak ada antibiotik, kalau sampai infeksi, operasinya jadi sia-sia. Orang seperti kalian, mau hidup atau mati, nggak ada hubungannya denganku. Bu Gita, tolong selamatkan dia. Ayah saya... Soal antibiotik itu kamu harus cepat cari cara. Kalau enggak, nyawa ayahmu bisa terancam kapan saja. Jual darahku. Aku bisa jual darahku. Golongan darahku RH negatif. Yohana, meski golongan darahmu langka, tapi yang benar-benar butuh golongan darah itu sangat sedikit. Secara objektif darahmu dibanding golongan biasa malah kurang laku, Yohana. Oh, butuh uang ya? Datang saja padaku. Kalau korneamu dipindahkan ke aku kasih kamu 2 miliar. Kalau sekarang ayahmu nggak pakai antibiotik, nyawanya bisa melayang. Hei, masa kamu mau diam saja lihat ayahmu mati? Ada reaksi penolakan pasca operasi. Harus segera diberi antibiotik. Apa yang kamu lakukan? Berikan antibiotiknya ke dokter. Antibiotik ini dibeli keluarga Kusno. Kalau mau pakai, maka berlutut dan mohon padaku. Tolonglah, aku mohon sama kamu. Kamu keterlaluan. Memang kenapa kalau keterlaluan? Aku memang mau membuatmu melihat ayahmu mati di depanmu. Aku tanya sekali lagi, mau donor nggak? Kalau nggak aku pergi. Ya, aku donor. Apapun yang kamu mau akan kudonorkan. Tanda lahir ini persis sama dengan milik kami. Kalau sudah setuju, cepat tanda tangani kontraknya. Sekarang uangnya bisa diberikan kan? Nih, 50 juta. Kenapa 50 juta? Sebelumnya sepakat 2 miliar. 2 miliar itu dulu, sekarang aku berubah pikiran. Cuma 50 juta. Kok kamu ingkar janji gini? Mau ambil atau enggak terserah. Toh kamu sudah tanda tangan. Walau nggak ambil uang ini, tetap harus donor. Dokter, saya titipkan ayah pada Anda. Ayo, sekarang kita ambil korneanya. Kenapa setiap lihat Yohana aku jadi teringat Sinta? Mereka sangat mirip dan tanda lahir itu... Korneanya belum boleh diambil. Korneanya belum bisa diambil. Kenapa? Operasinya ditunda dulu saja. Aku beneran nggak bisa nunggu lagi. Cuma dengan satu mata, mengemudi sangat berbahaya. Aku juga tahu, tapi operasi kornea butuh kondisi fisik yang sangat baik. Dengan kondisinya sekarang, kalau dipaksakan, bukan cuma hasilnya buruk. Bisa timbul komplikasi. Ini untuk kebaikanmu juga. Kamu sudah nunggu selama ini, gak perlu buru-buru sekarang. Iya, Tuan Muda benar. Sekarang kondisi tubuh Yohana sangat buruk. Demamnya juga belum turun. Kalau korneanya diambil sekarang, kualitasnya akan buruk. Bisa-bisa malah tertular virus. Memang cuma kamu yang memikirkanku.
Aku beri waktu seminggu untuk pulihkan badanmu. Nanti aku datang lagi mengambil korneamu. Ayo kita minum. Ngapain bengong? Kak, apa suhu AC-nya terlalu tinggi? Aku hampir mati kepanasan. Mana tanda lahir di bahumu? Tanda lahir? Tanda lahir apa? Oh, tanda lahir yang itu menurutku kurang enak dilihat. Jadi kuhilangkan di rumah sakit. Kenapa? Nggak apa-apa. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Dokter Algra, biaya pengobatan 200 miliar pasien Doni apa ada kesalahan? Laporan pemeriksaan Yohana kenapa ada di sini? Apa yang kamu lakukan? Siapa yang suruh sembarangan masuk kantorku? Bukan, saya cuma ingin periksa ulang biaya perawatan pasien Doni. Tapi Anda nggak ada di kantor. Kerjakan saja tugasmu sendiri. Jangan coba-coba ikut campur. Atau sekarang angkat kaki dari sini. Biaya perawatan 200 miliar ini jelas bukan dipakai pasien Doni. Dengan kekayaan keluarga Kusno, gak mampu bayar 200 miliar. Ini peringatan terakhirku. Jangan bela rakyat jelata seperti Doni. Atau kamu yang rugi sendiri. Keluar! Bu, ini yang ibu suruh aku selidiki tentang Yohana dan ayahnya. Yang bisa dipastikan saat ini, Yohana bukanlah putri kandung Doni. Bu, apa mungkin Yohana itu... Sinta sudah ditemukan. Tes DNA juga sudah. Minalah putri kandungku. Orang seperti Yohana yang suka mencuri, mana mungkin ada hubungan dengan keluarga Kusno? Jangan ikut campur urusannya, biarkan dia hidup otomatis sendiri. Setelah ayah keluar dari rumah sakit, kita akan cari orang tua kandungmu. Selama ini kamu sudah menderita, Yohana. Pak Doni, Yohana bukan putri kandung Anda. Aku miskin gini, mana mampu punya istri, apalagi punya anak. 18 tahun lalu, ada orang gak berhati nurani, menguras darah Yohana, lalu membuangnya di gerobakku. Akulah yang menyelamatkan dan membesarkannya seperti anakku sendiri. Ayah, aku ini putri ayah. Nasib Yohana mirip sekali dengan Nona Sinta. Tapi Bu Gita sudah menemukan Nona Sinta. Yohana nggak mungkin putrinya Bu Gita. Pak Doni, kondisi Anda sudah jauh lebih stabil. Sudah boleh pulang dan istirahat di rumah. Begini juga bisa hemat biaya. Ini obat yang sudah diresepkan untuk Anda. Ingat diminum tepat waktu ya. Rawat diri beberapa hari lagi, Anda akan pulih total. Terima kasih. Syukurlah. Yohana dan ayahnya sudah keluar dari rumah sakit. Kelihatannya mereka mau kabur bawa 50 juta itu. Mau ngapain kamu? Yohana, kamu nggak apa-apa? Mau kabur bawa uangku? Menurutmu sekarang kau lagi ngapain? Aku nggak mau kabur. Kondisi ayahku sudah membaik. Aku mau bawa dia pulang agar hemat biaya. Makanya ngurus keluar rumah sakit. Yohana, apa yang kamu janjikan padanya? Lepaskan putriku! Yohana! Tua bangka! Buka matamu dan lihat isi surat itu. Demi menyelamatkanmu, putrimu menjual kornea matanya sendiri seharga 50 juta. Dia sudah tanda tangan. Gak boleh. Kalau mau kornea, ambil punyaku. Jangan sentuh Yohana. Kumohon, lepaskan dia. Kornea tua bangka kayak kamu, buat apa ku ambil? Harus dipukuli dulu baru sadar ya. Hajar dia. Aku mohon. Aku mohon, tolong ampuni ayahku. Ayahku baru selesai operasi. Kalau dipukul lagi, dia bisa mati. Hajar sampai mampus. Hei, ini akibatnya kalau mempermainkanku. Berhenti.
Sandy, apa yang kamu lakukan? Si Jalang Yohana ini ambil 100 miliar dariku lalu mau kabur, tapi tertangkap. Sienna, jangan ikut campur. Orang nggak tahu balas budi kayak dia pantas dikasih pelajaran. Bu Gita, saya mohon, saya pernah transfusi darah dan menyelamatkan Tuan Muda. Tolong bantu saya. Asal ayah saya bisa selamat, saya rela seumur hidup jadi bank darah keluarga Kusno. Ibu, lagi pula golongan darahku dan kakak itu kan sama. Gak perlu darahnya Yohana. Lagi pula, dia kotor begitu, pasti darahnya juga kotor. Siapa tahu ada virusnya juga, Bu. Benarkah? Cepat masuk mobil. Tapi Ku bilang masuk mobil. Ayah nggak apa-apa. Hei, bawa gadis jalan ini ke rumah sakit pribadiku. Hubungi Dokter Aldra untuk siapkan operasi. Lepaskan aku, ayah! Ayah! Halo, Dokter Aldra, datang ke rumah sakit pribadiku untuk operasi transplantasi kornea. Anda sudah bereskan Yohana? Baiklah, selamat ya. Tapi Yohana itu bergolongan darah RH negatif. Operasi ini resikonya sangat tinggi. Kalau pendarahan hebat saat operasi, nyawanya bisa terancam kapan saja. Mati hidupnya dia, apa urusannya sama aku? 2 miliar gimana? Sebut saja harganya. Sudah, cepat datang. Ya. Gawat, Yohana dalam bahaya. Gimana ini? Tingkat kecocokan DNA dengan Bu Gita mencapai 99,99%. Jangan-jangan orang ini putri keempat keluarga Kusno yang hilang itu. Jangan-jangan itu Yohana. Gak bisa. Harus segera beritahu Bu Gita. Ibu, sekarang aku juga bagian dari keluarga Kusno. Aku juga ingin bantu meringankan pekerjaan ibu dan belajar mengurus perusahaan. Para kakak masing-masing sudah pegang anak perusahaan. Bisakah ibu berikan satu juga untukku? Aku janji gak akan ngecewain ibu. Nina, kalau ingin jadi pemimpin hebat, entah harus hebat ibu yang menaklukkan kawasan bisnis kota Wastu, atau punya hati baik dan peduli orang sekitar. Apa maksudmu? Tadi sebenarnya kita bisa menyelamatkan Yohana. Dia pernah donorin darahnya untuk Henry dan juga pegawai grup Vista. Tapi kamu malah menghalangi ibu menolongnya. 2 hal itu gak ada satupun yang kamu punya. Menurutmu, kamu pantas mengelola perusahaan? Memangnya Yohana itu siapa? Dia itu cuma pencuri. Perlukah kita peduli hidup matinya seorang pencuri? Itu semua cuma omongan sepihak Sandy. Sinta, Sienna, cukup. Kalian hentikan dulu. Jangan karena orang luar merusak kekompakan keluarga Kusno. Putriku, ibu janji, nanti perusahaan besar dengan prospek terbaik itu akan diserahkan padamu. Nona, ini hasil tes DNA Nona Sinta. Sienna, apa yang kamu lakukan? Laporan tes Dokter Aldra gak bisa dipercaya. Jadi aku ambil rambut ibu dan adik untuk tes ulang di rumah sakit paling berwenang di kota Wastu. Kakak, ternyata kamu begitu gak percaya padaku. Kamu benar-benar orang keluarga Kusno atau bukan? Lihat hasil tesnya, semua akan jelas. Kenapa kamu segitunya? Sejak kecil aku dibuang. Apa kalian tahu selama ini? Semenderita apa aku? Susah payah aku baru bisa kembali ke sisi ibu. Tapi kakak terus meragukanku. Aku benar-benar kecewa kalau aku menghalangi urusanmu atau mengganggu perebutan warisanmu. Maka aku pergi saja. Nah, jangan pergi. Ibu percaya padamu. Ibu sedih tiap ingat kehilanganmu. Apapun yang terjadi, gak boleh kehilangan kamu lagi. Buang itu sekarang juga. Aku gak mau melihatnya lagi. Sekarang! Tunggu dulu. Semua orang tahu, sejak kecil adik alergi alkohol.
Jadi aku sengaja berkonsultasi dengan dokter Fanny. Katanya alergi alkohol adalah bawaan lahir dan sama sekali gak bisa berubah. Tapi kamu bukan gak cuma alergi alkohol, malah bisa minum. Apa kalian gak merasa aneh? Kakak, apa anehnya masalah itu? Kemampuan dokter memang berbeda-beda kan? Aku cuma mencari dokter terbaik dan sembuh karena dirawat. Lihat saja hasil tesnya. Itu laporan dari lembaga paling berwenang kan? Harusnya nggak mungkin salah. Kak, bahkan kamu juga nggak percaya aku. Ya ampun, aku kira cuma Kak Sienna yang nggak percaya sama aku. Ternyata semuanya nggak percaya aku. Baik, aku pergi saja. Kalaupun di sini aku selamanya jadi orang luar. Kalaupun tetap di sini, tetap saja nggak ada artinya. Nggak, jangan pergi. Ibu percaya padamu. Bu Gita, Mina bukanlah putri Anda. Mina bukanlah putri Anda. Dokter, apa kamu tahu apa yang sedang kamu katakan? 2 laporan ini aku temukan di kantor Dr. Aldra. Di antaranya, yang hangus terbakar ini tertulis kecocokan DNA dengan Anda mencapai 99,99%. Tapi namanya terbakar habis, tinggal huruf Yo saja. Sedangkan ini, yang lengkap milik Mina. Silakan Anda lihat sendiri. Mina bukan putri Anda. Menurut saya, huruf Yo itu besar kemungkinan adalah nama Yohana. Saya sudah tanya pada Doni. Yohana itu bukan anak kandungnya. Dulu dia menemukan Yohana di sebuah gerobak. Waktu itu, Yohana hampir mati karena kehabisan darah. Donilah yang mendonorkan darahnya sendiri hingga Yohana selamat. Yohana adalah putriku. Perlakuanku pada Sinta. Jangan robek bajuku. Ini dibelikan ayahku sebagai hadiah ulang tahun. Aku sudah gak ada jalan keluar. Kalau Anda memecat saya dan menyerahkan saya ke polisi, saya hanya bisa membuktikan diri dengan nyawa ini. Bu Gita, saya mohon. Saya pernah transfusi darah dan menyelamatkan Tuan Buddha. Tolong bantu saya. Asal bisa selamatkan ayah saya rela seumur hidup jadi bank darah keluarga Kusno. Kejam sekali. Ibu. Hei, jangan bohong kamu. Laporan ini palsu kan? Mending bilang aja Mina itu adikku. Dasar jalang. Dasar jalang gak tahu malu. Berani-beraninya menyamar jadi adikku. Hah? Awalnya menindas dia, lalu sengaja mengadu domba. Sekarang malah fitnah dia pencuri. Iya, benar. Yohana memang adik kandungmu. Anak keempat keluarga Kusno. Tapi, emangnya kenapa? Meski kalian tahu sekarang tetap gak bisa ngerubah apapun. Bukan begitu? Dia sebentar lagi akan buta. Seumur hidup akan diinjak-injak olehku. Katakan! Apa yang kamu lakukan pada adikku? Kalau sekarang gak ngaku, akan kubunuh kamu. Cepat pergi! Cepat pergi! Sandy, bawa Yohana pergi untuk transplantasi kornea. Harus selamatkan Yohana! Wajahnya terlalu pucat. Kalau dipaksa ambil korneanya, dia bisa mati. Aku cuma mau korneanya. Mau dia hidup atau enggak, bukan urusanku. Tapi, Yohana itu, apakah... Jangan lambat, cepat kerjakan. Mau 2 miliar, lakukan operasinya. Dokter, tolong selamatkan saya. Anda harus selamatkan nyawa saya. Kalau saya mati, gimana dengan ayah saya? Saya juga belum menemukan orang tua kandung saya. Soal ini, aku nggak berhak ikut campur. Aku sekarang nggak bisa berbuat apa-apa. Semua tergantung nasibmu, cukup kuat atau enggak. Yohana, selamat ulang tahun.
Sandy, keluar kamu! Kalau putriku sampai kenapa-napa, akan kubuat keluarga Serrano lenyap dari kota Wastu selamanya. Hentikan! Cepat hentikan! Minggir semuanya! Akan kubuat keluarga Serrano lenyap dari kota Wastu selamanya. Yohana, kamu gak apa-apa? Jangan begini, ini semua salahku. Henry, apa yang kamu lakukan? Hah? Sebenarnya ada apa? Nona Yohana sebenarnya adalah anak keempat Grufista yang selama 18 tahun ini Bu kita cari. Hah? Apa katamu? Bukannya Nona Sinta itu Mina? Mina, Jalang yang memalsukan hasil tes itu. Mana pantas mengincar posisi putriku. Bu Gita, Anda sudah tahu semuanya ya. Maafkan saya, tolong ampuni saya kali ini. Ini semua atas suruhan Mina. Bu Gita, tolong maafkan saya sekali ini. Maafkan kamu? Kamu bersekongkol dengan Mina, berniat mengambil kornea putriku. Orang sekeji dirimu masih berani minta ku ampuni? Seret keluar, bawa ke kantor polisi. Selidiki sampai tuntas. Bu Gita, Bu Gita, maafkan saya kali ini. Bu Gita! Ibu, aku bersalah. Aku kedinginan sekali, Ibu. Aku bersalah. Jangan tinggalkan aku. Ibu gak mau aku lagi. Aku sangat kedinginan, Bu. Yohana, ternyata benar kamu putriku. Ibu salah. Ibu yang telah bersalah kepadamu. Ternyata Yohana itu benar adik kandungku. Adik kandungku yang bernama Sinta. Apa yang sudah kulakukan? Dokter, tolong selamatkan putriku. Asal dia bisa selamat, apapun yang kamu minta akan kulakukan. Pendarahannya parah, harus segera transfusi darah dan butuh banyak darah. Pakai darahku saja. Tuan Muda, luka akibat kecelakaan yang Anda alami belum pulih sepenuhnya. Kalau ambil darah lagi, nyawa Anda juga terancam. Selain itu Pak Doni juga terluka dan masih nggak sadarkan diri. Kalau sampai terjadi apa-apa, akibatnya nggak terbayangkan. 18 tahun lalu, adikku ini demi menyelamatkanku darahnya diambil sampai habis, lalu dibuang begitu saja. 18 tahun ini dia menderita sendirian. Setelah sekian lama, akhirnya dia bisa kembali ke sisiku. Tapi aku terus menyiksanya. Sekarang malah aku buat sekarat. Kali ini giliranku melindunginya. Aku pasti akan menyelamatkan Sinta. Aku akan menepati janjiku. Selama aku masih hidup, aku gak akan biarin Sinta terluka sedikit pun. Henry. Ibu, Sinta itu sudah 2 kali menyelamatkanku. Kali ini meski nyawaku taruhannya, aku tetap akan menyelamatkannya. Kalau enggak, aku akan menyesal seumur hidupku. Dokter, kumohon, tolong selamatkan Sinta. Ya, apapun akan kulakukan. Dokter, kenapa putriku belum sadar juga? Kapan dia akan sadar? Dia menanggung banyak luka dan hinaan, mentalnya hancur total. Otaknya hanya bisa mengandalkan menutup kesadaran untuk melindungi dirinya. Belum bisa dipastikan bisa sadar atau enggak. Bisa jadi seumur hidup dia nggak akan bangun lagi. Seumur hidup dia nggak akan bangun lagi. Ini semua salahku. Di saat Yona paling menderita, aku di sisinya nggak menolongnya, malah terus menindasnya. Putriku, nggak apa-apa. Nggak peduli butuh berapa lama, ibu akan terus menemanimu, menjagamu siang malam. Sinta, aku beliin kue stroberi kesukaanmu. Aku juga beliin gaun favoritmu. Sinta, cepat bangun ya. Yohana, berkat keluarga Kusno, penyakit ayah sudah sembuh total. Pekerjaan juga sudah beres. Kau mohon bangunlah. Sinta pasti akan sadar. Oh, dia bangun. Jari Sinta bergerak.